Selamat datang di channel YouTube Fernando DiCaprio. Channel yang membahas tentang politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar akan bertemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan bertemu dengan orang yang bebal. Saya Vina, selaku pembawa acara podcast hari ini. Pada hari ini, kami akan membahas terkait dengan viralnya seorang polwan yang membakar suaminya sendiri yang seorang polisi juga. Mengapa kami mengangkat topik ini? Masa bisa seorang penegak hukum membunuh dengan cara membakar aparat penegak hukum juga? Oleh karena itu, kita ingin menanyakan langsung kepada pemilik channel YouTube Fernando DiCaprio yang sudah bersama kami. Halo Pak Fernando, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Vina. Kebetulan channel Bapak hari ini saya ambil alih ya. It's okay. Karena saya ingin membahas suatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Bapak sebagai dokter hukum, dosen hukum, dan juga pengacara. Bagaimana pandangan Bapak mengenai perilaku sang istri yang seorang polwan membunuh suaminya sendiri akibat sang suami kecanduan judi online? Ya. Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Saya mau menjelaskan sedikit. Kami membawa pembahasan ini untuk pengetahuan yang ditinjau secara khusus dari kacamata hukum di Indonesia. Selanjutnya, untuk Bapak Fernando, menurut Bapak bagaimana? Kok bisa aparat negara membunuh aparat penegak hukum juga yang dimana korban adalah suaminya sendiri? Ya, jadi ini lagi-lagi sudah mulai edan ya. Ini sama kejadiannya seperti waktu Sambo membunuh anak buahnya Brigadir J. Iya. Padahal Sambo itu sendiri seorang pemimpin ya di divisi profesi dan pengamanan Polri, berpangkat Inspektur Jenderal. Tapi dia tega menyuruh anak buahnya untuk membunuh anak buahnya, ya kan? Yeah. Ini kacau nih, udah edan, ya kan? Udah edan nih sekarang nih. Nah, sekarang ini polwan sang istri membunuh suaminya yang sang polisi. Iya, polisi juga. Nah, kan ini edan juga. Iya. Nah, kalau melihat kejadian ini, kita harus meminta juga kepada Kapolri untuk benar-benar dalam rekrutmen anggotanya ini harus benar-benar dibuat pengetesan mental ya, supaya apa, ketika mereka diterima menjadi aparat penegak hukum, mereka tuh benar bisa menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Iya. Sebenarnya kejadian ini bukan lagi kedua. Waktu itu saya kalau nggak salah ada juga polisi menembak pimpinannya, bukan lagi bawahan, pimpinan malah. Nah, ini kan polisi diberikan oleh undang-undang untuk memegang senjata. Ya, kalau mereka sendiri seorang aparat penegak hukum, mereka nggak bisa menahan diri, sementara mereka memegang senjata, berarti secara psikologis mereka mentalnya tidak bagus. Yeah. Nah, untuk itu kita minta sama Kapolri sekarang ini ya lebih lagi ditingkatkan pengetesan psikologi kepada para anggotanya. Coba dilakukan lagi tes psikologi. Kenapa misalnya polisi bisa membunuh polisi? Nah, ini seorang istri bisa membunuh suaminya. Sama-sama aparat penegak hukum. Nah, tapi lagi-lagi saya sih yakin ini bukan serta-merta hanya membunuh suaminya tidak tanpa sebab. Ya, saya yakin ini ada sebabnya, sebab akibat, maka dikatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Iya. Ya kan? Nah, ini berarti istrinya sudah menahan amarah yang sudah cukup lama. Nggak mungkin hanya hitungan bulan ya bahwa istri itu sampai tega membakar suaminya.
Begitu menurut saya. Kalau Mbak Vina tanya, kenapa aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, polwan, membakar atau membunuh suaminya? Ya. Saya jawab untuk saat ini karena memang polisi itu dalam hal ini polwan tersebut sudah tidak kuat lagi mungkin, ya, yang sudah memperingatkan suaminya berulang kali, ya, ini bukan hitungan 1 bulan 2 bulan, saya yakin sih sudah lama, gitu loh, Mbak Vina. Bagaimana menurut Bapak? Dia ini kan aparat penegak hukum ya Pak, yang dimana harusnya dia itu tahu apabila melanggar hukum dia dapat dikenakan sanksi tambahan karena dia seorang aparat penegak hukum. Bagaimana pendapat Bapak? Nah, ini kan dia sampai tega membakar suaminya, dikarenakan dia mengetahui suaminya melakukan atau kecanduan judi online, kan begitu. Nah, lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini bukan sebulan 2 bulan nih. Artinya mungkin gajinya yang sudah bertahun mungkin, ya, sudah bertahun tidak pernah disetorkan kepada suami. Ujung-ujungnya kalau ditanya, mana nih gajimu? Ya kan? Dia bilang habislah. Ditanya berapa? Ya judi dan lain sebagainya. Sementara istrinya mungkin, ya, jadi dia tidak ada tambahan di luar selain gaji pokok dia. Sehingga kalau untuk mencukupin kebutuhan rumah tangga berapa orang anak, saya nggak tahu berapa orang anak ya, kayak nggak cukup. Mungkin itu yang membuat dia tanya. Nah, sehingga apa? Dia gelap mata, padahal dalam pendidikan kepolisian, ya, mereka pasti dikasih tahu, kalau Anda melakukan tindak pidana, seorang aparat penegak hukum, Anda bisa dikenai tambahan sanksi. Kan begitu. Nah, mungkin menurut saya, dia seorang aparat penegak hukum, bisa saja dia ditambahin hukuman pidana, ya, dari hukuman pidana pokok. Tapi karena dia sudah mungkin ini cukup lama diperingati bolak-balik, tapi dia tidak mau melakukan, ya ujung-ujungnya dia akhirnya gelap mata, ya. Dia melakukan tindak pidana itu. Saya yakin dia hanya mungkin mau mencoba tapi ya karena tadi dan lain sebagainya, ya akibat perbuatan itu mungkin mengakibatkan suaminya meninggal. Saya sih nggak yakin dia sengaja membunuh suaminya atau membakar suaminya supaya suaminya mati. Saya sih nggak yakin. Jadi kalau misalnya kenapa dia sampai berani melakukan itu, padahal diketahui kalau misalnya dia melakukan pelanggaran hukum, ya dia akan kena hukum gitu. Begitu, Mbak Vina. Seperti yang diketahui, mereka sudah mempunyai 3 orang anak. Menurut Bapak, bagaimana mengenai hak asuh ketiga anaknya ini? Nanti siapa yang memelihara ketiga anak ini selama ibunya di dalam penjara? Nah, kalau terkait dengan hal tersebut, ada di dalam undang-undang tentang perlindungan anak. Kalau salah satu orang tuanya meninggal, berarti hak asuh kepada salah satu orang tua tersebut. Dalam hal ini kan suaminya meninggal dunia. Ya, kalau meninggal dunia suaminya, berarti hak asuh ke istrinya diberikan kepada istrinya. Walaupun istrinya itu berada di dalam tahanan, ya, nanti mereka akan ditahan istrinya dalam sel tahanan khusus wanita, ya, yang dimana di situ dia diberi kebebasan untuk mengasuh anaknya. Apalagi yang saya baca di media online, ada anaknya masih berumur berapa tahun, Mbak? Ada yang 1-2 tahun dan 2 yang kembar 4 bulan. 4 bulan. Artinya kalau yang 4 bulan itu kan berarti masih menyusui. Nah, tidak mungkin itu dipisahkan dengan ibunya. Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, diberikan kebebasan kepada ibunya untuk mengasuh anaknya sampai
anaknya itu bisa bebas tidak menyusui atau diberikan susu formula gitu loh. Jadi selama anaknya itu masih mau disusui oleh ibunya, undang-undang itu memberikan keleluasan kepada ibunya untuk mengasuh anaknya sampai dia ini bisa ya. Nah, jadi kalau ditanya kepada siapa hak asuh dari seluruh anaknya, itu tetap kepada ibunya. Nah, kalau nanti misalnya anaknya sudah bersekolah, ya nanti diberikan kepada garis keturunan ibunya. Nah, bisa juga ke bapaknya. Dilihat kepada pihak yang mau mengasuh anak itu dari keterikatan emosional dan ekonominya juga. Kalau misalnya anak itu memilih misalnya diserang kepada keturunan dari ibunya, ya dia ke sana atau ke bapaknya. Karena merugikan kebutuhan rumah tangganya. Sehingga akhirnya dikenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Bapak, apakah pasal tersebut sudah sesuai dengan ius constitutum di Indonesia? Ya, jadi saya nggak hafal isinya, tapi saya tadi coba catat ya. Kalau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang PKDRT bunyinya gini. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda 45 juta rupiah. Nah, apakah itu sesuai dengan undang-undang atau apakah sesuai dengan keadaan hukum di Indonesia yang sekarang ini? Faktanya, ya kalau misalnya ditanya kenapa tidak dikenakan pasal 355 tentang penganiayaan berat, ya, atau kenapa tidak dikenakan pasal 338 atau pasal 340 dengan pembunuhan berencana. Nah, kalau dilihat peristiwa hukumnya, dia sebenarnya ada mens rea di sana. Mens rea itu berarti ada niat jahat. Niat jahat yang dimaksud di sini, dia sudah mempersiapkan tadi, kalau nggak salah bensin ya untuk suaminya. Nah, tapi lagi-lagi saya sih tidak berkeyakinan bahwasanya kalaupun dia menyiapkan bensin itu, ya bukan dia mau membakar suaminya supaya itu mati. Karena kan kalau saya tidak salah, Polwan ini mengalami luka ya. Mengalami luka di bagian lengan, di tangan sama bagian tubuh lainnya. Karena sempat mau nyelamatin juga. Nah itu jadi artinya dia ini hanya kesal saja. Iya. Kesal, emosi, udah bertahun-tahun mungkin gak dapat gaji, sehingga dia mempersiapkan ya bensin, tapi hanya bikin jerah, gitu. Bikin jerah Mbak Vina. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pikiran dia supaya suaminya mati. Dia juga nggak mau kalau mati suaminya, siapa yang nanggung mau ngasuh anaknya? Iya. Dia juga nggak mau hidup anaknya nanti kehilangan figur seorang ayah. Iya kan? Nah makanya saya cuma yakin dia menyiapkan itu mau membakar suaminya, sebenarnya hanya membuat suaminya jerah saja. Ya, makanya waktu suaminya terbakar dia pun mau menyelamatkan, ya, sehingga dia kebakar. Nah kalau misalnya dikenakan pasal 338, ya, itu ancamannya lebih berat lagi. Apalagi kalau 340 pembunuhan berencana, ya, itu bisa hukuman mati. Nah kalau 355 itu penganiayaan berat mengakibatkan kematian bagi orang lain, ancaman juga 15 tahun. Nah tapi lagi-lagi kalau misalnya polisi atau jaksa mendakwakan seseorang dengan ancaman pidana, biasanya mereka tuh primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi. Kenapa? Kalau misalnya primernya tidak terbukti, misal nanti pengacaranya bisa menjelaskan fakta hukumnya, artinya primer tidak terbukti, maka subsidiarnya. Nah, harusnya polisi dalam hal ini akan
memberikan pasal lain di luar pasal undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Tadi pasal 44 ya, ayat 2 kan? Ya. Nah, harusnya bisa dikenakan pasal 355 ya atau 338. Supaya apa? Ketika misalnya pasal primer tadi tidak terbukti karena pengacaranya mungkin bisa menjelaskan dari hukumnya bahwasanya itu tidak ada niat jahat, ya nanti tersangka bisa lepas di persidangan. Nah, harusnya polisi akan mendakwakan dia juga mungkin pasal 355 ya. Iya. Sehingga kalau misalnya tidak terbukti pasal 44 ayat 2 undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, berarti mungkin di subsidiarnya yang terbukti. Begitu ya. Poluan ini bukan ada rencana membunuh suaminya dengan membakar untuk suaminya meninggal. Tapi itu hanya membuat efek jerah saja, mungkin dianggapnya supaya suaminya bertobat. Ya, tapi ternyata akibat perbuatannya itu suaminya mengakibatkan luka bakar yang serius. Iya. Ya sampai mati ya, meninggal suaminya. 90%. Nah, dia sendiri pun terbakar. Mungkin dia nggak tega melihat suaminya dibakar. Mau nolongin, hatinya melihat, aduh, kok suami gua bakar sendiri? Di mana hati nurani seorang istri? Dia sendiri nggak mampu juga. Memang itu hanya emosionalnya. Tapi kalau dia mungkin tahu bahwasanya itu ya adalah suami yang dicintainya, yang dia dinikahkan secara sah, dia kan tidak tega suaminya dibakar dia sendiri, begitu. Jadi menurut saya itu sudah tepat kalau pihak kepolisian menetapkan dia sebagai tersangka dan dikenakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Gitu Mbak Vina. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tersangka juga mengalami luka bakar di bagian lengan, jari tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya karena hendak menolong sang suami. Menurut Bapak, dengan adanya luka bakar tersebut, layakkah dia dikenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Nah, nanti kan pihak pengacara akan menguraikan ya peristiwa hukum tersebut ya di depan persidangan ya. Kalau dikatakan apakah layak apa tidak, nanti lagi-lagi biar nanti hakim memutuskan ya. Yang pasti pengacaranya harus bisa menjelaskan kenapa poluan tersebut sampai mau membakar suaminya. Dan itu harus dibuktikan pengacaranya bahwasanya itu niatnya hanya memberikan efek jerah, bukan untuk membunuh. Makanya dia pun mengalami luka bakar. Nah, itu nanti akan meringankan atau membuka pikiran dari hakim bahwasanya ini bukan ada tujuan untuk suami yang meninggal dunia. Ya, dari luka bakar yang diderita oleh pelaku sendiri. Artinya pelaku sudah mencoba sebenarnya menyelamatkan suaminya ya sampai dia sendiri terbakar. Tapi lagi-lagi karena korban sudah luka bakar 90% sehingga nyawanya tidak diselamatkan. Kalau ditanya apakah itu sudah cocok, saya bilang sih sudah cocok ya. Tinggal nanti pengacaranya bisa membuktikan atau membuat pledoi di persidangan supaya mungkin ya poluan tersebut bisa dihukum lebih ringan lagi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Gitu Mbak Vina. Oke, jadi begitu teman-teman pandangan dari sisi hukum di Indonesia. Yang belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe. Karena channel ini akan selalu membahas topik-topik menarik yang dibungkus dengan pengetahuan hukum Indonesia. Ini bukan channel gosip, jadi untuk kalian yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like-nya dan silakan memberi pandangan kalian di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian. See ya!